Shalom. Pagi hari ini kita gembira bersama-sama saudara. Kita merayakan 19 tahun Gereja Sidang Jemaat Allah di tempat ini. Ya, karena kita memulai perintisan ini dulu tahun 2004. Jadi ini sudah 2023. Jadi sudah 19 tahun kita ada di sini. Dan kita ada di sini itu semua karena pertolongan Tuhan. Semua karena penyertaan yang diberikan oleh Tuhan. Ya, bukan oleh kuat kita, bukan oleh gagah kita, tapi semata-mata karena Tuhan yang menyertai kita semua. Ya. Nah, pagi hari ini saudara-saudara, kami mengambil tema Gerejaku adalah rumahku. Ya. Gerejaku adalah rumahku. Nah, tujuan yang hendak kita capai ketika nanti kita selesai mendengarkan khotbah ini adalah agar kita semua, ya, jemaat di tempat ini sama-sama memiliki sudut pandang yang sama terhadap gereja kita. Di antaranya, misal, karena gerejaku adalah rumahku, maka gereja ini adalah tempat kita bertumbuh bersama, tempat kita belajar bersama, tempat kita bertanggung jawab bersama. Ya kan? Ini bapak-bapak yang di depan ngantuk ya? Ya, jadi kita paling tidak memiliki sudut pandang yang sama. Itu yang mau kita capai nanti. Ya? Seperti itu. Sehingga apa yang terjadi kalau kita sudah punya rasa yang sama, ya, bahwa gereja ini adalah milik kita bersama, dalam pengertian kita adalah anggota di dalamnya, maka nantinya kita akan sama-sama menumbuhkan gereja ini, betul? Ya kan? Kalau kita sudah punya rasa yang sama, maka nantinya kita akan sama-sama senang untuk ada di dalam gereja ini. Itu yang mau kita sasar. Kalau kita memiliki rasa yang sama tentang gereja ini, bahwa gereja ini adalah rumah kita bersama, maka apapun yang terjadi di gereja ini itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Sepakat? Nah, itu artinya. Jadi persis sama kalau kita bandingkan dengan rumah kita masing-masing. Ya, kalau kita punya rumah masing-masing, artinya rumah di sini bukan bangunan ya. Rumah di sini berarti ada suami, ada istri, ada anak-anak. Kira-kira kalau salah satu anaknya jatuh ke got, ke parit, ibunya nolong nggak? Atau ibunya bilang, bukan saya mah cuek aja. Begitu? Tidak kan? Kenapa kita tolong? Karena kita satu keluarga. Mengerti maksud saya? Begitu pula terkait dengan tema kita pagi ini di memperingati hari ulang tahun gereja kita yang ke-19, gerejaku adalah rumahku. Baik. Nah, saya mau menjelaskan sebentar dulu, boleh dipandu aja bro, silakan. Next slide. Ya. Rumah. Ya. Rumah. Rumah adalah kebutuhan utama atau primer. Ya, saya belum sarapan ini. Aduh, saya belum sarapan tapi perut saya makin besar. Gimana ini ya? Rumah adalah kebutuhan primer. Primer itu berarti kebutuhan utama. Nah, kalau saya sebut rumah, ini bisa menunjuk gedung, bisa juga menunjuk bukan gedung. Ya, kalau gedung, rumah tetap adalah kebutuhan
utama. Kenapa demikian? Karena di rumahlah kita bernaung. Ya. Kalaupun kita belum punya rumah sendiri, paling tidak kita ngontrak, betul? Atau kalau belum mampu kontrak satu rumah yang besar, paling tidak kita ngekos satu kamar. Kenapa demikian? Karena memang kita perlu, ya kan? Rumah itu kita perlu. Saya mau tanya, siapa di antara saudara yang tidak punya tempat tinggal, tidak punya kos-kosan, tidak punya kontrakan, tidak punya rumah? Ada? Nggak ada kan? Biar jelek, tapi tetap rumah, betul nggak? Ya, saya dulu waktu masih di Medan, masih kecil, rumah kami jelek, betul. Ya, tapi tetap aja rumah. Kalau malam kita bisa tidur di situ. Ya, kalau siang panas kita bisa berteduh di sana. Jadi rumah itu kebutuhan utama. Ya. Sebagai hunian tetap kita, tempat kita berlindung dari panas, hujan, dari hewan buas, dari apapun. Kalau saudara malam-malam takut ketemu hantu, siapa yang takut hantu? Nggak ada kan? Nah, saya pura-pura saja. Kalau saudara takut ketemu hantu, larinya kemana? Ke rumah kan? Tutup pintu dari dalam, betul nggak? Tapi mudah-mudahan di antara kita tidak ada yang takut hantu ya. Ini hanya andai saja. Lari kita ke rumah, kan nggak ada orang, wih serem, larinya ke hutan, betul nggak? Ada rumahnya ada, nggak ada. Jadi rumah itu adalah satu kebutuhan yang sangat penting. Ya. Next, ya, rumah juga menjadi tempat kita belajar. Betul? Di rumah itu banyak yang kita bisa jadikan tempat belajar. Anak-anak sekolah belajarnya di rumah. Orang tua juga belajar di rumah, betul nggak? Belajar memperlengkapi diri untuk bekerja. Kalau ada tugas-tugas dari kantor yang belum selesai, kadang-kadang dibawa ke rumah. Di rumah juga adalah tempat belajar saling mengerti, ya kan? Antara suami dan istri saling mengerti, betul? Di rumah juga adalah tempat anak-anak dididik belajar. Anak-anak dididik sopan santun, anak-anak dididik bagaimana menghormati orang tua, anak-anak dididik bagaimana bekerja membantu orang tua, ya kan? Itu tempatnya di mana? Di rumah. Ya. Di rumah kita tumbuh dan berkembang. Siapa di sini bertumbuhnya pas panas-panas matahari di luar? Kita tuh bertumbuh di dalam rumah loh. Ya. Kebanyakan dari kita menghabiskan waktu itu paling banyak di rumah, kebanyakan, semua juga. Ya, tidur malam dari jam berapa kita sudah di rumah? Taruh jam 8 malam sampai jam 6 pagi. Ya kan? Itu sudah berapa jam tuh? 10 jam. Bayangkan, belum nanti siang kalau istirahat. Ya dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kebanyakan waktu kita habiskan itu ada di rumah. Kita bertumbuh di rumah, kita berkembang di rumah. Di rumah juga kita jadikan tempat bermasyarakat antar bapak, ibu dan anak-anak itu bermasyarakat. Bagaimana nanti bapak kadang-kadang marah sama anaknya, betul? Ya kan? Kadang-kadang suami istri tidak cakapan, satu lihat timur, satu lihat barat, betul? Di rumah juga kan gitu kan? Pernah nggak ada suami istri di rumah ketemu lorong sempit? Di rumah kan gitu kan? Jadi di rumah itu tempat kita bermasyarakat. Waktu kita lihat suami kita perilakunya nggak baik, tegurnya di mana? Di rumah. Jangan di depan teman-temannya, malu dia. Ya kan? Tapi kalau udah bandel banget ya perlu sekali-sekali depan teman-temannya.
Istri juga pas salah ditegur sama suami di mana? Di rumah. Anak-anak pas salah ditegur sama orang tua di mana? Di rumah. Jadi rumah itu adalah tempat kita bermasyarakat. Sebenarnya kalau kita mau baik di dalam masyarakat, maka kita harus mulai bermasyarakat di dalam rumah. Ibu-ibu pernah nggak berikan nasihat sama anaknya? Nah, nanti kalau keluar sopan sama orang tua ya. Pernah kan? Itu kita nasihatnya di mana? Di rumah. Anak-anak kalau nakal, jewernya kebanyakan di mana? Di rumah tuh jewer, betul lah. Ditarik dulu, ayo masuk rumah, cepat. Begitu masuk, baru di rumah di jewer. Walaupun ada ibu-ibu yang gak sabaran, pengen menuntaskan nafsu menjewer, belum nyampe rumah udah dijewer. Iya kan? Tapi kebanyakan ibu-ibu sabar kan? Tarik dulu ke rumah, baru dalam rumah di jewer. Jadi di rumah itu tempat kita membina masyarakat, walaupun masyarakatnya kecil. Pemimpinnya namanya bapak, wakil pemimpin namanya ibu, sekretaris pemimpin anak pertama, bendahara tetap ibu, anggota anak kedua, ketiga, keempat, kelima, dan ke nah, berarti anaknya 6 kan? Ya kan? Seksi konsumsi anak kedua, ya kan? Seksi kebersihan anak ketiga, kan gitu kan di rumah kan? Kami dulu waktu di Medan anaknya mama 6, laki 5, perempuan 1. Saudara bayangkan betapa ributnya rumah kami. Belum lagi sepupu-sepupu yang laki-laki. Jadi jumlah kami itu antara 12 sampai 14 orang di rumah itu. Dan laki semua, perempuan cuma 2, mama saya sama kakak saya. Saudara bisa lihat ributnya rumah itu. Bayangkan, apalagi orang Batak, lompat dari atas lemari. Kalau kami lompat tuh bukan dari kursi dulu, man, kursi mah cemeng, kecil. Dari lemari kita dulu lompat tuh, masih kecil-kecil. Lemari kayu kan. Manjat pohon, guling-guling di pohon, terkilir tangannya. Gitu-gitu kami dulu. Saudara bayangkan betapa chaosnya itu. Tetapi di rumah tetap ada pembagian tugas itu. Saya masih ingat tuh, kalau hari Minggu setelah ibadah, tugas saya setrika baju. Dulu setrika bukan pakai listrik, pakai setrika arang. Tahu siapa yang masih ketemu setrika arang? Iya kan? Yang arang dibakar, ada setrikanya besi tebal, dimasukkan. Kalau kepanasan butuh daun pisang, betul kan? Karena kalau kepanasan ditaruh baju, lengket baju, jadi ditaruh dulu daun pisang. Gesek, baru dipegang, wah udah enak nih baru. Iya kan? Dulu saya tugasnya setrika kalau minggu. Jadi kami tetap punya bagian tersendiri. Itu menunjukkan bahwa di rumah kita sebenarnya membentuk sebuah masyarakat, ya kan? Di rumah kita bertumbuh. Tiba-tiba saja sudah kelas 2 SD, ya kan? Tiba-tiba udah kelas 6 SD. Tiba-tiba anaknya sudah ngelirik cowok, ya kan? Hati-hati Bu Mariana itu 15 tahun lagi udah ngelirik cowok. Iya kan? Di rumahlah tempat kita berkembang, di rumah kita bertumbuh. Tiba-tiba bapak yang tadinya muda udah tua. Tiba-tiba kan gak terasa kan? Udah sekian puluh tahun rumah tangga. Rumah itu tempat kita bermasyarakat. Di rumahlah tempat suami istri bertengkar, betul? Betul apa betul? Saudara bertengkar di pasar, di rumah kan? Walaupun satu kamar, di dalam kamar juga bertengkar, bersoal jawab. Tapi itulah rumah. Rumah itu adalah tempat kita berkembang, bertumbuh, bermasyarakat. Ya kan? Seperti itulah rumah. Jadi rumah itu sangat penting. Next. Makanya saudara-saudara, ada ungkapan di dalam bahasa Inggris disebut home sweet home. Ya, dalam kosakata bahasa Inggris konon katanya, saya bukan orang Inggris soalnya. Konon katanya antara home dengan house itu beda, walaupun sama-sama diterjemahkan sebagai rumah.
Kalau house katanya lebih kepada bangunannya. Kalau home itu lebih kepada rasanya. Rasanya seperti di rumah sendiri. Pernah ngomong gitu? Di sini enak ya, kayak di rumah sendiri. Itu namanya home. Makanya ada istilah home sweet home, yang artinya kira-kira ya suasana yang menyenangkan atau kondisi yang menyenangkan. Atau kalau pulang dari rantau ke rumah kita, maka kita bisa, kalau kita orang Inggris loh ya, tapi kan kita nggak ada orang Inggris nih, tapi boleh juga ngomong home sweet home, artinya udah tiba di rumah idaman. Saya sudah lama di rantau, rindu rumah, pulang, tiba di rumah idaman, kita bilang home sweet home, rumah. Lagu-lagu tentang rumah juga banyak, betul nggak? Salah satunya lagu yang sedang tenar hari-hari ini, walaupun umur lagu itu sudah 5 tahunan, yang dinyanyikan oleh Wis Baker, karena dia orang Ambon, bukan dibaca Baker, Wis Baker ya, kan Ambon. Kalau Inggris baru Baker. Wis Baker diciptakan oleh Kalinggani. Ada yang tahu rumah ini? Hah? Refnya. Rindu rumah, aku rindu pulang, rindu yang tersayang, ayah dan ibu. Rindu rumah, aku rindu pulang, rinduku disayang, sanak saudara. Ceritanya dia udah lama merantau, udah rindu sekali rumahnya. Dia pulang ke rumah itu, dia merasa dia senang sekali bertemu dengan sanak saudara, bertemu dengan orang-orang yang dia cinta, ya, bertemu dengan bahkan orang-orang yang sudah meninggal, ya, yang mendahului mereka. Semua kenangan itu membuat dia menjadi bahagia, seperti itu. Ya, jadi itulah pentingnya sebuah rumah. Next, ya. Rumah itu penting. Rumah itu adalah kebutuhan yang utama bagi kita. Ya, rumah itu adalah kebutuhan yang utama. Nah, bagaimana kita memaknai rumah yang tadi kita bahas terkait dengan gereja kita? Tema kita adalah gerejaku adalah rumahku. Ya. Jadi kalau kita memaknai apa yang kita dengar tentang rumah tadi, lalu kita hubungkan dengan gereja kita, ya, next, maka kita bisa memberikan satu hubungan di antara keduanya. Kalau kita mengatakan bahwa gerejaku adalah rumahku, maka gereja itu penting. Sepakat? Sepakat? Seperti rumah adalah penting, maka gereja adalah penting. Ya. Gereja dalam kaitannya dengan pertumbuhan rohani harus kita jadikan sebagai hunian tetap atau tempat tinggal. Ya, sekali lagi saya ulang. Gereja dalam kaitannya dengan pertumbuhan rohani harus kita jadikan menjadi sebuah tempat tinggal. Oleh karena itu, kalau kita jadikan gereja menjadi tempat tinggal kita terkait dengan kebutuhan rohani, maka setiap minggu seharusnya kita datang ke gereja. Ayo, siapa di sini yang jarang pulang ke rumah? Ada? Setiap minggu harusnya kita memberikan waktu untuk datang ke gereja, karena gereja
adalah tempat kita secara tetap untuk mengalami pertumbuhan rohani. Ya. Gereja juga adalah tempat kita berlindung. Dari mana kita berlindung? Ya dari yang jahat. Di gereja kita diajarkan firman Tuhan. Di gereja kita diberikan makanan rohani. Maka gereja harus kita jadikan tempat kita berlindung dari yang jahat. Saya mau jelaskan satu hal kepada kita. Ini penting saudara perhatikan. Hidup kita sebagai manusia, ini sebagai manusia ya, itu terdiri dari kebutuhan jasmani, lalu setengahnya lagi kebutuhan rohani. Kita tidak bisa berkata bahwa kita hanya perlu kebutuhan jasmani, tapi tidak memerlukan kebutuhan rohani. Itu tidak bisa. Ya. Ada orang yang mencoba begitu. Saya tidak membutuhkan kebutuhan rohani. Saya membutuhkan hanya kebutuhan jasmani saja. Akhirnya dia bekerja Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Masih muda, masih kuat. Tapi mencapai usia tertentu dengan volume kerja yang sebegitu rapat setiap hari, mencapai usia tertentu, maka manusia pasti mengalami kerusakan. Betul? Itu sebabnya ya, kalau ada orang keluar dan masuk, saudara tidak usah melihat dia. Saudara fokus aja di sini. Sepakat? Jangan nanti orang keluar masuk semuanya begini. Adik lagi. Saya nanti ikut di sini jadi gini-gini. Ya. Jadi kalau ada anak kecil keluar, pas dia rewel, ibunya bawa dia keluar, biarkan saja. Ya, tidak perlu kita ikut. Nah. Sepakat ya? Kembali ke tadi, kalau orang merasa bahwa dia tidak memerlukan kebutuhan rohani dan dia hanya perlu kebutuhan jasmani, dan ada orang mau melakukan itu, akhirnya dia bekerja Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Dia tidak mau datang ke gereja yang adalah rumahnya, di mana seharusnya dia bertumbuh secara rohani. Waktu kita masih muda, kita pasti kuat. Tapi mencapai usia tertentu dengan volume kerja yang seperti itu, manusia bisa dipastikan akan mengalami kelelahan. Disitulah dia akan menjadi rusak, penyakit akan datang. Ya kan? Saya mau tanya kepada kita, kenapa kira-kira alasan yang saudara tahu, kenapa Tuhan harus membuat satu hari menjadi hari Sabat? Ya kan? Keluaran pasal 20. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari ke-7 engkau harus menguduskan hari itu. Engkau harus beribadah kepada Tuhan. Kenapa ada satu hari manusia harus istirahat? Karena begitulah cara Tuhan memelihara kehidupan kita. Begitulah cara Tuhan memelihara manusia agar manusia tetap sehat. Harus ada satu hari di mana manusia itu beristirahat. Saya mau tanya kepada saudara-saudara yang sering nyetir mobil. Angkat tangan dulu, siapa yang sering nyetir mobil? Om Martin, cuma Om Martin. Om Lipus. Siapa lagi? Ibu Tina nyetir mobil? Bukan. Kalau itu mobilnya, mesin mobil tidak dirancang untuk hidup 24 jam, betul? Kita bicara truk saja.
Kalau truk hidup 24 jam, cepat rusak nggak? Kira-kira menurut saudara? Cepat rusak. Pak Sopir? Rusak. Hah? Rusak ya. Nah, mungkin nggak langsung rusak, tapi akan cepat Rusak. rusak. Karena itu mobil setelah sekian jam, saya nggak tahu mungkin 8 jam hidup terus, mungkin dia harus dimatikan dulu 1 jam, betul nggak? Istirahat, baru dia mulai lagi. Begitulah Tuhan menciptakan tubuh manusia itu. Manusia itu butuh istirahat, tetapi rujukan tempat yang diberikan oleh Tuhan ketika manusia istirahat adalah gereja, bukan ke pantai. Boleh ke pantai setelah ke gereja. Betul nggak? 6 hari lamanya engkau bekerja, dan hari ke-7 engkau harus beristirahat, kuduskan dan beribadah. Berarti kan zaman sekarang ibadah di mana? Di gereja. Jadi waktu Tuhan berkata gini, istirahat kamu 1 hari. Lalu kita tanya, kalau saya istirahat kemana saya Tuhan? Maka Tuhan pasti jawab gini, ke gereja. Setelah ke gereja, kemana saya Tuhan? Kan nggak mungkin saudara 4 jam di sini. Saya tungguin kan saya capek juga. Setelah ke gereja kita ibadah, baru kita menikmati relaksasi pikiran kita. Entah ke pantai, entah tidur seharian. Salah nggak kalau kita tidur seharian setelah ibadah? Enggak, karena itu memang waktu kita istirahat. Tapi jangan lupa makan. Nanti tidur sore pas bangun nggak makan, saudara nggak bisa bangun. Artinya, rujukan pertama yang Tuhan syaratkan ketika kita beristirahat itu adalah gereja. Rujukan kedua terserah Anda. Makanya di gereja tempat kita bertumbuh sebenarnya. Tapi kan masih banyak orang yang kadang-kadang tidak menjadikan gereja menjadi utama, betul nggak? Kadang-kadang kita masih mengatakan kalau ada waktu. Padahal ke gereja itu sebenarnya harus ada waktu, bukan kalau ada waktu. Untuk Tuhan baik, betul nggak? Kenapa saya bilang untuk Tuhan baik? Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Misalnya nih, Tuhan bengkokkan jari kita satu aja, yang jempol harusnya gini, muter. Bisa kerja nggak? Ini masalah jempol aja loh, bukan masalah lain. Masalah jempol aja muter sedikit, bisa kerja nggak? Nggak bisa sebenarnya. Artinya kita harus sadar bahwa kita ini rentan sekali, ya kan? Tapi kadang-kadang kita masih lupa. Lalu, kenapa nggak ke gereja Pak, Bu? Ada kerjaan. Jadi ke gereja itu kalau ada waktu saja. Padahal yang benar adalah ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya kau bekerja. Alkitab tidak bilang 7 hari lamanya kau bekerja, enggak. 6 hari. Berarti 6 hari itu kira-kira Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Gak ada minggu kan di dalamnya kan? Minggu kita harus beribadah. Itu rujukan pertama, rujukan utama. Tempat kita beristirahat itu di mana? Gereja. Itu rujukan dari Tuhan, bukan rujukan dari saya sebagai gembala, bukan. Itu rujukan Tuhan, ya, beribadah. Gereja adalah tempat kita belajar firman Allah. Ya. Berapa banyak dari kita yang baca firman langsung ngerti arti firman ini? Ada yang langsung semuanya ngerti? Saya yakin ini, jangan saudara marah ya. Nanti saudara bilang Pak Pendeta sombong amat. Bukan. Saya yakin tidak ada satupun dari saudara yang bisa mengerti semua isi bagian Alkitab. Mungkin ada yang mengerti, tapi ada juga yang tidak dimengerti. Nah, gereja lah tempat kita belajar. Ada tuh Alkitab tuh yang berkata tuh Allah membenci kaki laki-laki. Mengerti nggak saudara? Siapa yang paham itu?
Laki-laki enggak Pak? Allah membenci kaki laki-laki. Coba lihat yang laki-laki, lihat kakinya. Kenapa Allah benci kaki saya ini? Nah, gereja lah tempat kita belajar yang begitu-gitu. Jadi gereja ini tempat kita belajar. Kalau kita tidak memberikan waktu ke gereja untuk belajar, ya kita tidak pintar. Jadi jangan heran kalau ada orang Kristen yang begitu-gitu aja kelakuannya. Jangan judi ya, tetap judi. Jangan mabuk, tetap mabuk. Udah berapa tahun dulu jadi Kristen? Belum lama, dari lahir. Loh, iya kan? Fakta nggak tuh? Itu fakta. Kenapa banyak orang Kristen yang sudah jadi Kristen belasan bahkan puluhan tahun tetap begitu-begitu aja? Ya karena dia tidak pintar. Coba dia pintar, nggak akan begitu. Berarti kita yang sudah tahu misalnya judi salah, mabuk salah, rokok salah, tapi tetap melakukannya, kita termasuk orang yang tidak pintar. Gitu. Ya kan? Ya, diselesaikan saja. Jadi gereja ini adalah tempat kita belajar, bertumbuh dan berkembang. Gereja juga adalah tempat kita bermasyarakat, ya antara jemaat satu dengan yang lain. Ya, antara jemaat kita punya hubungan, punya komunikasi. Kita saling bertumbuh satu dengan yang lain. Itu juga kita bisa lakukan di gereja. Jadi tema kita pagi ini di dalam ulang tahun yang ke-19 ini, gerejaku adalah rumahku. Itu adalah tema yang tepat untuk kita maknai. Ayo kita jadikan gereja sepenting rumah kita. Oke? Next. Nah, bagaimana kita bisa menjadikan gereja kita sepenting rumah kita, atau mencapai tujuan-tujuan yang mulia ketika kita ada di gereja? Mari kita baca Filipi pasal 2 ayat 2. Nah, saya sudah bikin di slide di depan. Ya, itu saya crop saja sebagian ayatnya yang berbunyi seperti ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Nah, ini yang harus kita pahami. Firman Allah berkata, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kalau kita sama-sama berusaha memaknai firman Allah ini, lalu melakukannya dalam kehidupan kita, maka kedepannya kita akan menjadikan gereja kita sepenting rumah kita. Kita akan menjadikan gereja kita seperti rumah kita. Ya, kita bertumbuh di dalamnya secara rohani. Kita bermasyarakat, kita belajar, kita bertanggung jawab, kita melayani, dan segala hal yang kita lakukan di rumah pun kita lakukan di gereja kita. Karena gerejaku adalah